Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara-saudara, selamat datang di Zoominar kita pada hari ini yang berjudul Seberapa Pentingkah Kita Mengenal Bakat Diri. Nah, jadi hari ini saya, Ruspi Hayani, salah satu praktisi talent mapping, akan memberi gambaran kepada teman-teman sekalian tentang bakat dan apa sih pentingnya kita mengenal bakat itu untuk kesuksesan hidup kita. Langsung saja saya mulai, saya izin share screen dulu. Semoga sudah terlihat ya, teman-teman semua. Jadi seberapa penting kita mengenal bakat diri? Nah, dari bakat di talent mapping ya. Jadi kali ini bakat yang kita bahas, bakat yang berkaitan dengan talent mapping. Nah, fakta yang ada di fakta ya, bahwa 87% mahasiswa Indonesia itu mengaku salah jurusan. Nah, ya mungkin ini fakta yang sudah tidak asing lagi, yang sering kita dengar. Jadi, salah jurusan, ini menurut Eleni Gunter ya, dari Educational Psychologist dari IGF. Terus, fakta selanjutnya adalah bahwa 71,7% pekerja itu memiliki pekerjaan yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Nah, jadi sudah salah jurusan dari awal, kuliahnya salah jurusan, terus bekerja lagi tidak sesuai lagi dengan pendidikan. Untuk kalau sama sesuai dengan bakatnya, ini bekerja tidak sesuai dengan pendidikannya. Jadi saat sekolah tidak salah jurusan, terus saat bekerja tidak sesuai dengan jurusan yang ia ambil saat kuliah. Nah, jadi seperti ini faktanya. Nah, ini dari data penelitian Career Center Network ISSN pada tahun 2017. Jadi, kenapa ya jadi bisa demikian? Nah, nanti kita lanjut. Nah, ini ada seorang profesor ya, Tal Ben Shahar, Harvard University, dia melakukan penelitian tentang kerja dan motivasi. Nah, dari penelitiannya ini, 70-80% orang itu asal kerja. Jadi, ya yang penting dapat pekerjaan begitulah, apakah itu sesuai dengan jurusannya ataupun tidak, apakah sesuai dengan bakatnya ataupun tidak. Jadi, yang penting asal kerja seperti itu. Motivasinya adalah untuk mendapat gaji atau bayaran. Terus bekerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti itu. Harapan dari pekerja ini ya tidak ada. Terus yang dicari apa? Jadi yang mereka cari adalah to give. Jadi thanks God is Friday. Jadi ketika hari Senin, waduh, hari Senin itu jadi loyo justru. Hari Senin hari pertama kerja justru loyo. Aduh, kerja lagi. Tapi ketika sudah hari Jumat menjelang hari Sabtu, hari Minggu, dia semangat karena itu adalah waktu istirahat dia. Jadi kerja itu seolah-olah sebagai beban ya. Jadi dia tidak menikmati pekerjaannya dan dia mengharapkan hari libur. Jadi hari libur itu sangat senang seperti itu. Terus yang kedua adalah karena karir. Apa motivasinya? Ya uang, kemajuan. Jadi bekerja itu ya seperti perlombaan karena ingin mendapatkan kekuasaan, ingin mendapatkan kebanggaan. Ya. Karena yang dicarinya adalah apa? Promosi. Jadi dia mengejar-ngejar promosi agar karirnya semakin meningkat seperti itu. Terus yang ketiga yaitu panggilan. Jadi bekerja karena panggilan hidup. Motivasi ya amanah ya, perintah Tuhan, perintah Allah kalau kita muslim. Jadi bekerja di sini ya sebagai khalifah, sebagai utusan Allah, harapannya ya bisa berkontribusi memberi manfaat pada orang lain. Nah, yang dicari apa? Nah, ini teman-teman. Kok ada ya orang yang dicari itu lebih banyak tugas? Kok ada ya orang yang mencari banyak tugas ya? Karena dalam menjalankan pekerjaan itu ya dia enjoy, dia happy, dan ini
semakin banyak pekerjaan, dia justru semakin bertenaga dan happy. Sehingga yang lebih banyak dicarinya ya otomatis tugas, karena dia happy dan semakin bertenaga dengan melakukan hal itu. Nah, sekarang kira-kira teman-teman di sini bagian yang mana nih? Apakah justru bagian dari asal kerja atau justru hanya sebagai karir atau panggilan hidup nih? Ayo, silahkan dituliskan ini yang mana nih kira-kira. Wah, ada yang asal kerja, benar ya Mas? Iya, dan banyak ya. Nah, sekarang selanjutnya, sukses ya. Jadi tujuan semua orang dalam hidup ini ya ingin mencapai kesuksesan. Nah, sekarang apa sih sukses itu? Nah, kita ingin tahu definisi sukses itu apa. Silahkan dituliskan di chatnya. Mencapai tujuan, ya. Mencapai cita-cita. Banyak uang. Banyak uang ya, Mas. Sukses banyak uang, punya jabatan, ya itu sukses ya dengan versi masing-masing. Jadi definisi sukses itu seperti apa sebenarnya? Nah, jika kita kembali ke sini, kembali ke kerja dan motivasi, kira-kira yang menurut rekan-rekan semua yang sukses itu yang mana? Apakah asal kerja itu sukses? Ya, mungkin dia sukses mendapatkan gaji tadi, bayaran, dia jadi kaya raya. Tapi apakah dia menikmati hidupnya? Tidak. Apakah dia bahagia? Tidak. Apakah itu bisa dikatakan sukses? Nah, tidak. Terus yang kedua, karir. Oke, dia punya jabatan tinggi, jabatan-jabatan. Tapi apakah hidupnya bisa tenang? Karena dia selalu mengejar promosi atau karir dan bila dia gagal seperti apa? Iya, mungkin hidupnya tidak tenang ya, meskipun dia sukses mengejar karir. Apakah ini bisa juga dikatakan dengan sukses versi yang sesungguhnya? Tidak. Nah, terus kalau yang panggilan hidup ini, apakah bisa dikatakan sukses? Meskipun kadang mungkin secara materi dia biasa-biasa saja, tapi dia bahagia, dia menikmati apa yang dia kerjakan, dan dia mengharapkan banyak tugas yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Kira-kira yang mana nih? Sukses yang menurut rekan-rekan, sukses yang sebenarnya itu yang mana? Iya, benar, karena panggilan. Jadi lebih banyak tugas. Dan ini pun sudah apa ya? Rasulullah itu sudah menuliskan di dalam hadis bersabda bahwa sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang sebaik-baiknya, jadi yang sukses, istilahnya sukses lah kita jadi manusia adalah maka kita harus paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Di hadis riwayat Bukhari. Nah, selanjutnya, bagaimanakah agar kita mencapai sukses itu? Nah, jadi bagaimana kita bisa mencapai sukses? Silahkan tuliskan di chat. Oh iya, dengan apa Mas tadi? Kerja keras, benar. Kerja keras, apalagi rajin. Iya, rajin. Terus apa lagi? Pantang menyerah. Nah, ini sebagiannya punya ilmu, jujur, seperti yang tuliskan teman juga rajin, terus optimis, mau benar sekali. Nah, dan lain-lain ya. Nah, kalau kita lihat kerja keras, pantang menyerah, punya ilmu, ini kan kebanyakan orang ketika ingin mencapai sukses itu ya dari pelatihan, dari apa kiat-kiatnya kerja keras untuk mencapai sukses. Ya kita harus pantang menyerah, kita harus punya ilmu, kita harus jujur dan sebagainya. Nah, kalau menurut teman-teman, apakah ketika orang itu bekerja keras, pantang menyerah, tadi kata teman rajin, optimis, punya ilmu jujur itu akan menjamin dia sukses? Rata-rata orang yang seperti ini apakah selalu menjadi sukses? Ya, belum tentu. Nah, jadi kerja keras ini adalah cara untuk mencapai sukses. Benar, ini cara untuk mencapai sukses. Jadi bagaimana caranya? Ya kerja keras, pantang menyerah, punya ilmu juga. Tapi ada satu hal yang sering kita terlupa untuk mencapai sukses itu. Kita sering lebih berfokus pada caranya, tetapi ada satu hal yang kita lupa. Apakah itu? Kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, sukses ini ibaratnya adalah tujuan. Jadi tujuan hidup kita kan sukses. Dan kita sudah memiliki cara
untuk sukses. Jadi cara untuk mencapai tujuan. Misalnya tujuan kita ke Surabaya, kita sudah tahu nih caranya. Oh, apakah naik motor, apakah naik beca, misalnya, apakah naik mobil, atau sebagainya. Nah, itu cara. Tapi apakah dengan cara yang sudah kita ketahui, kita pasti akan sampai ke tujuan sukses itu? Ayo. Nah, sekarang kita lihat. Untuk mencapai tujuan, kita harus tahu apa dulu? Selain cara. Nah, ini. Jalan. Kalau kita tahu cara, tidak tahu jalan, kita bisa apa, teman-teman? Iya, tersesat. Jadi, lebih penting mana jalan dan cara sukses? Kalau saya tanya. Ya, silahkan ditulis. Oh, jalan sukses. Iya, benar sekali. Jalan sukses. Karena kalau kita sudah tahu jalan sukses, kita akan mudah menentukan caranya. Oh, kalau memang menuju sukses itu harus naik perahu. Ya, naik perahu caranya. Kan nggak mungkin kan kita naik mobil misalnya kalau menuju jalan sukses itu dengan melewati sungai atau sebagainya. Jadi yang lebih penting itu kita tahu jalan sukses yang benar ya, bukan jalan sukses yang salah. Kalau jalan sukses yang salah ya kita juga akan tersesat. Jadi yang paling penting kita tahu jalan sukses yang benar, baru kita tentukan caranya untuk mencapai tujuan melewati jalan sukses tersebut. Sepakat teman-teman? Ya. Nah, jadi dalam mencapai sukses itu kita harus tahu tadi, pertama jalan sukses, yang kedua cara sukses. Nah, jalan sukses. Dan jalan sukses ini sudah Allah tuliskan di dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Isra ayat 84, yang artinya, katakanlah, tiap-tiap orang itu berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, dan ini ini ditafsirkan oleh Bapak Buya Hamka ya, ayat 84 ini. Sebab itu sudah seyogyanya manusia mengenal siapa dirinya supaya mudah ia menempuh jalan yang mudah ditempuh dalam bawaan dirinya. Nah, jadi artinya apa? Kita disuruh apa? Minta apa? Mengenal siapa diri kita. Agar kita menempuh jalan itu mudah. Nah, supaya hidupnya jangan gagal dan jiwanya jangan sakit. Jangan gagal itu berarti kan apa? Sukses. Jiwanya jangan sakit berarti kita bahagia. Nah, dan semua amal dan dalam dunia ini adalah baik dan mulia, asal saja dilakukan dalam garis yang ditentukan oleh Tuhan. Nah, jadi ini tafsir dari buku Al-Azhar, karangan Buya Hamka, di surah Al-Isra ayat 84. Jadi, untuk mengetahui jalan sukses tadi kita harus apa tadi? Mengenal dulu siapa diri kita agar kita sukses dan kita bahagia. Nah, lalu bagaimana kita menemukan jalan yang benar tadi? Tadi kan sudah dikatakan ya bahwa yang tahu jalan yang benar siapa? Ya Tuhan, ya Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita senantiasa dengan berdoa. Berdoa, dan berdoa. Dan ini pun sudah kita lakukan setiap hari ya, kita muslim. Kita setiap hari berdoa. Kita setiap hari sholat, di mana setiap rakaat sholat kita selalu membaca surah Al-Fatihah. Di mana pada surah Al-Fatihah itu kan ada, tunjukilah kami jalan yang lurus, atau jalan yang benar. Dan itu selalu kita minta kepada Allah setiap waktu kita sholat dalam sehari. Berapa kali itu? Bisa dihitung sendiri ya teman-teman jumlahnya. Nah, selanjutnya selain berdoa, apa yang harus kita lakukan? Lalu yang kita lakukan adalah temukan fitur unik yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi apa itu fitur uniknya? Fitur uniknya itu adalah perangkat, berupa perangkat unik yang Allah berikan kepada setiap manusia untuk bisa menjalankan tugasnya yang juga unik. Jadi Allah itu menciptakan kita karena Allah ada tujuan tertentu, ada maksud tertentu. Dari tujuan Allah itu pun kita akhirnya punya tugas tertentu, yaitu apa ya? Khalifah. Tugas kita khalifah di muka bumi. Tapi yang perlu kita cari, khalifah, peran khalifah kita itu peran di mana? Kita sebagai khalifah, sebagai pemimpin bumi itu memimpin dalam hal apa? Apakah itu pendidikan, apakah itu
ekonomi, apakah itu bisnis, dan sebagainya. Nah, itu yang kita cari. Dan sebenarnya tugas atau peran kita itu bukan sekedar Allah tugaskan, tapi Allah juga memberi perangkat uniknya di dalam diri kita masing-masing sesuai dengan tugas yang Dia berikan. Contohnya seperti ini ya, misalnya ya perangkat. Misalnya ini. Nah, kalau kita dikasih perangkat nih, ada berbagai macam kunci. Lalu, nah kira-kira kalau kita diberi perangkat ini, apa sih tugas kita? Iya, tugas kita adalah mekanik. Jadi seperti itu. Yang kita cari adalah kita tahu perangkatnya, lalu kita laksanakan tugas kita sesuai perangkat tadi. Gak mungkin kan kalau dikasih perangkat seperti ini kita gunakan untuk kedokteran ataupun yang lain, kan nggak bisa. Nah, jadi seperti itu. Terus fitur unik tadi yang kita cari itu yang seperti apa? Jadi fitur unik yang kita cari di dalam diri kita itu bukan warna kulit, bukan juga gender, bukan tinggi badan, bukan penampilan dan sebagainya, tapi ada dua hal yang perlu kita lihat. Apa? Pertama, keistimewaan fisik yang dimanfaatkan untuk produktivitas. Jadi kita punya keistimewaan dikasih Allah dan ini bisa kita manfaatkan untuk produktivitas sehingga kita berpotensi untuk melakukan sesuatu, misalnya menyanyi, memasak, melukis, olahraga dan lain-lain. Ini kan dari fisik ya. Selain fisik, Allah juga memberi apa? Personality atau sifat atau karakter yang bisa dimanfaatkan untuk produktivitas. Nah, dari personality ini akhirnya kita punya berpotensi, punya kemampuan untuk berjualan, memotivasi orang, mengajar, ataupun negosiasi. Nah, kedua hal inilah yang dinamakan dengan bakat. Nah, jadi kalau yang di atas itu adalah keistimewaan fisik, itu adalah bakat dari fisik, dan ini kan yang sering jadi apa ya? Ini yang sering kita yakini ya, orang-orang yakini pada umumnya. Kalau ditanya apa sih bakatmu, pasti nyanyi, memasak, melukis, olahraga dan lain-lain. Tapi kadang ada kan orang yang tidak punya kemampuan untuk menyanyi, memasak, melukis, kemampuan secara fisiknya tidak ada. Apakah ini bisa dikatakan tidak punya bakat? Tentu tidak. Nah, makanya kalau di talent mapping, jadi bakat yang ditunjukkan itu adalah bakat dari personality tadi yang bisa dimanfaatkan untuk produktivitas. Nah, kalau begitu, apa itu bakat? Nah, jadi sebenarnya definisi bakat itu banyak ya. Ayo, boleh teman-teman tuliskan apa yang teman-teman ketahui tentang apa itu bakat? Ada yang menulis sifat bawaan, boleh. Apalagi? Karakter diri kita yang menonjol. Oke. Terus ada lagi? Nah, kalau di talent mapping, bakat itu diambil dari Donald Clifton ya. Beliau adalah founder dari Gallup Organization. Nah, jadi kalau dari Gallup ini, bakat itu adalah berupa pola pikiran, perasaan, dan tindakan yang alami. Jadi munculnya itu ya alami, terus munculnya berulang-ulang, sering. Hampir hari ini Anda nanti muncul lagi, dan dapat digunakan untuk sesuatu yang produktif. Nah, jadi artinya bisa digunakan untuk produktivitas. Itu yang dimaksud dengan bakat menurut Gallup ini yang diambil dari yang dipakai oleh talent mapping seperti itu. Nah, dari bakat-bakat menurut Gallup ini, akhirnya, dari Gallup ini ditemukanlah 34 tema bakat. Nah, ini nanti saya bagikan ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa melihatnya secara detail. Jadi ada 34 tema bakat. Contohnya misalnya bakat relator. Artinya relator itu seseorang itu senang menikmati hubungan erat secara pribadi dengan orang lain. Atau bakat disiplin. Nah, artinya orang itu senang dengan keteraturan, senang dengan hal-hal yang terstruktur, terencana, memiliki sistem dan prosedur, dan sebagainya. Nanti bisa dibaca masing-masing ya teman-teman, 34 tema bakat di talent mapping. Nah,
Lalu bakat ini akan mendorong kita melakukan suatu aktivitas tertentu. Nah, jadi ada 5 tanda bakat yang dalam ketika kita melakukan aktivitas itu, apabila aktivitas itu merupakan dorongan bakat kita, maka kita akan yearning, artinya nagih. Jadi yang selalu muncul dan butuh penyaluran, pengen melakukannya terus. Jadi aktivitas itu bikin nagih kita. Terus repeat learning, artinya kita ketika melakukan aktivitas itu kita cepat paham, cepat bisa, cepat menguasainya dengan baik dibandingkan orang lain, seperti itu. Terus lagi flow. Jadi kita itu apa ya? Mengalir dan larut ya dalam mengerjakannya, bahkan biasanya bisa lupa waktu saking asiknya melakukan aktivitas tersebut. Nah, terus yang keempat adalah satisfaction, artinya kita puas baik sedang melakukannya maupun setelah melakukannya. Jadi ini ciri-ciri aktivitas yang didukung oleh bakat kita. Terus apa lagi? Glimpse of excellence. Jadi sejak awal kita akan terlihat unggul dibandingkan orang lain dalam melakukan aktivitas tersebut. Jadi jika teman-teman menemukan suatu aktivitas yang teman-teman melihat ada tanda-tanda seperti ini, maka kemungkinan aktivitas itu adalah aktivitas yang merupakan dorongan dari bakat yang teman-teman miliki. Nah, setelah kita menemukan aktivitas ini, apa yang akan kita lakukan? Jadi, perbanyaklah beraktivitas pada aktivitas yang tadi, yang sesuai dengan bakat kita tadi, atau didorong oleh bakat kita tadi. Nah, yang ada 5 tanda tadi. Atau misal, tapi selama ini aku belum menemukan, misalnya kita belum menemukan ini aktivitas yang ada 5 tanda tadi, kayaknya aku belum menemu. Nah, berarti itu karena belum terungkap, jadi karena kita masih kuranglah aktivitasnya. Maka apa yang harus kita lakukan? Lakukan 3B untuk menemukan aktivitas yang benar-benar merupakan kita banget gitulah. Apa itu 3B? 3B ini artinya banyak beraktivitas, beragam. Jadi aktivitas itu bukan hanya sekedar banyak, tapi juga beragam. Terus B yang ketiga, bertemu banyak orang. Jadi anak-anak kita juga bagus nih agar mudah mengungkap bakatnya ya, harus banyak beraktivitas, aktivitasnya harus beragam dan bertemu banyak orang. Nah, ketika kita sudah menemukan aktivitas yang kita banget, nah maka aktivitas ini merupakan disebut dengan potensi kekuatan ya kalau di talent mapping. Jadi aktivitas yang merupakan dorongan dari kombinasi bakat-bakat kita. Nah, ketika kita sudah tahu potensi kekuatan kita perbanyak beraktivitas di potensi kekuatan kita, lalu apa lagi? Kita tambah dengan skill dan knowledge yang sesuai dengan aktivitas tersebut. Nah, ketika kita sering melakukannya, kita tambah dengan skill dan knowledge, maka ini akan menjadi sebuah kekuatan. Jadi, kekuatan itu aktivitas yang kita mudah menjiwainya, kita mudah menguasainya secara alami, memahami sepenuhnya, dan semakin kita kerjakan, maka akan semakin bertenaga, itu kekuatan. Jadi semakin kita mengerjakan, kita tuh semakin berenergi dan tidak pernah bosan seperti itu. Dan kita pun akan selalu mendapatkan hasil terbaik, dan ini hasilnya selalu konsisten. Nah, kalau begitu, apakah kita akan sukses? Insya Allah, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu adalah kekuatan. Nah, jadi, apakah dari sini tadi, apakah cukup hanya dengan talent, hanya dengan bakat kita akan sukses, kita akan menemukan sebuah kekuatan diri kita? Tidak. Nah, jadi kunci dari kesuksesan itu ada task namanya. Tidak hanya talent, tapi juga, nah, selain talent, task, A-nya itu attitude, sifat ya, kita suka atau tidak suka, skill tadi, kita harus tambahkan skill dan juga knowledge. Nah, ketika ini sudah jadi satu, maka insya Allah kunci kesuksesan itu akan sangat mudah kita dapatkan. Tapi kalau tidak ada talent, hanya kita punya knowledge dan skill, bagaimana? Ya mungkin kita akan kompeten ya di dalam situ. Kita akan kompeten, kita bisa mengerjakannya, tapi ini hanya sewaktu-waktu. Dan kita tidak akan bisa mengerjakannya dalam waktu yang lama.
Karena apa? Karena kita tidak enjoy. Jadi pentingnya talent tadi apa? Membuat kita jadi enjoy dalam melakukannya. Nah, sekarang teman-teman, coba teman-teman tuliskan satu kata tentang hewan yang ada pada gambar. Ya, ada yang nulis lambat. Apalagi umurnya paling tua, benar. Apalagi cangkangnya keras, lambatnya paling banyak ini. Menulis lambat paling banyak. Nah, sekarang jika hewan ini kita minta bertanding. Nah, dengan yang ini. Kira-kira siapa nih yang menang? Semuanya bilang kuda. Ya, kuda. Belum selesai ya pertanyaannya. Nah, jika bertandingnya itu di dalam air, kira-kira siapa yang menang teman-teman? Kura-kura. Nah, iya, jadi ini ya. Kadang kita itu selalu melihat sesuatu itu kebanyakan dari kelebihan. Dari kekurangan, maaf. Ketika saya tanya kura-kura, banyak yang bilang lambat ya. Kenapa? Karena kita selalu berfokus pada kelemahan. Dan ketika kita disuruh membandingkan dengan orang lain, yang kita lihat orang lain itu justru kelebihan. Kita melihat diri kita kekurangan, sedangkan orang lain kita lihat kelebihan, sehingga akhirnya apa? Akhirnya malah yang muncul apa? Kita insecure dengan orang lain. Padahal kan beda ya kekuatannya. Kalau kuda oke lah kalau dia di darat. Kalau kura-kura ya di air. Kalau dia diajak bertanding di darat ya nggak perlu lah, karena dia tahu kelemahannya di situ ya nggak perlu. Nah, jadi seperti itu. Kita lebih sering berfokus pada kelemahan. Nah, sekarang kita ubah. Coba lagi perhatikan teman-teman. Ini Einstein. Tahu kan orang yang cerdas, pandai. Di sini orang yang rajin. Nah, kalau di sini orangnya apa? Aduh, orangnya ini malas berpikir. Kira-kira kalau dari dua gambar kiri dan kanan ini, manakah yang akan sukses lebih dulu, yang akan berpotensi untuk sukses? Oh iya, yang rajin dan pandai dong. Iya benar, yang rajin dan pandai ya loh kalau kita lihat. Terus lagi seperti ini. Ini orangnya senang menyendiri, individual, dia nggak suka bergaul, menyendiri aja. Yang satunya orangnya suka bergaul, banyak teman, seperti itu. Pandai bersosialisasi. Yang satunya tidak pandai bersosialisasi. Kira-kira yang berpotensi untuk sukses yang mana? Orang yang gaul kan, orang yang pandai bersosialisasi. Nah, ternyata ini adalah orang yang sama. Nih, rajin dan pandai ini sama. Orang yang suka menyendiri. Dan orang yang suka bergaul ini ternyata orang yang malas berpikir. Kira-kira kalau di sini manakah yang akan berpotensi untuk menjadi sukses? Nah, bingung kok aku bingung. Nah, ini tergantung ya, tergantung dari mana kita berfokusnya. Kalau kita berfokus pada kelemahan tadi, maka kita tidak akan sukses. Tapi kalau kita berfokus pada kekuatan, nih, rajin pandai itu kekuatan kita fokus di sana, maka kita akan bisa jadi ilmuwan ataupun bisa menjadi programmer, kan orang-orang yang rajin, yang pandai berpikir, ilmuwan programmer, dan dia tidak suka bergaul seperti itu. Nah, begitupun ini. Kadang ada orang yang malas berpikir, tapi dia suka bersosialisasi, dia suka bergaul dengan orang. Apakah dia tidak akan sukses? Ya bisa sukses lah, dia jadi influencer, dia jadi bisnis atau apa, ya dan sebagainya ya. Nah, ini jadi yang perlu kita ingatkan bahwa tadi Allah itu menciptakan setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi setiap manusia itu diberi kekuatan, diberi kelemahan. Tinggal bagaimana kita berfokus pada kekuatan kita, sedangkan kelemahan itu ya disiasati seperti itu, agar kita mencapai sukses. Nah, jadi kalau ada istilahnya ya, fokuslah pada kekuatan dan siasatilah kelemahan. Jadi kalau Ibu Septi juga sering bilang ini ya, jangan tinggikan, maaf ya saya kok lupa, tinggikanlah gunung, jangan ratakan lembah. Nah, seperti itu.
Jadi artinya apa ya? Gunung itu ya kita puncakkan karena itu kelebihan kita. Kalau kita berusaha mengeluarkan lembah, ya kita tidak akan bisa, kita tidak akan mampu. Nah, ini yang sering kita alami justru terutama ibu-ibu nih. Kadang gini ya, anaknya punya nilai matematika istilahnya 6. Sedangkan bahasa Inggrisnya itu 9. Tapi apa yang terjadi? Biasanya orang tuanya akan meleskan bahasa Inggris atau matematika, saya tanya. Iya, matematika. Padahal itu kelemahan anak kita. Jadi lalu orang tuanya mengharapkan anaknya itu juga bisa hebat di matematika dengan dileskan matematika. Padahal itu kelemahan. Apakah dengan dileskan matematika tadi anak kita akan bisa excellent hasilnya? Tidak. Akhirnya apa? Justru kelebihan dia di ini akhirnya terabaikan. Padahal seharusnya dioptimalkan apanya? Bahasanya, bahasa Inggrisnya. Majukan, akhirnya dia punya prestasi lah saya yakin di sana. Ketika kita terus kembangkan, kita latih, kita dukung kelebihannya. Jadi sekarang marilah kita berfokus pada kekuatan kita dan siasati kelemahan. Nah, ketika kita sudah menemukan kekuatan, maka aktivitas yang kita jalankan itu kita akan mendapatkan 4E ya. Jadi bakat kita, passion, produktivitas itu enjoy, kita akan selalu senang, kita mudah mengerjakannya, kita juga akan mendapatkan hasil yang bagus, yang excellent, dan ini bisa menghasilkannya atau produktivitas. Nah, jadi akhirnya apa ya, kesuksesan itu insya Allah kita capai dengan menemukan kekuatan kita tadi dan terus berfokus pada kekuatan yang kita miliki. Nah, sekian dulu ya dari saya. Ini yang sering dikatakan Abah, I'm not perfect, but I am very, very special and limited edition. Jadi kita itu tidak ada yang sempurna, tapi kita itu diciptakan Allah spesial dan limited edition. Jadi sekalipun kembar kita tidak ada yang sama. Itulah keunggulan kita, limited edition kita. Maka berfokuslah pada very special diri kita itu tadi. Nah, jadi mungkin sekian dulu dari saya. Bila ada teman-teman nih yang ingin mengetahui bakatnya lewat talent mapping, tes bakat talent mapping. Di talent mapping ini ada berbagai tes ya, ada ST30, ada SWOT juga. Nah, ini gratis, jadi teman-teman nanti bisa hubungi saya atau mau yang lengkap TMA. Nah, kalau mau yang lengkap TMA ini ada biayanya, juga bisa hubungi saya di nomor ini ya. Jadi bebas mau yang gratis, mau yang berbayar, silahkan teman-teman tentukan nanti mau silahkan hubungi WhatsApp saya, insya Allah saya akan segera membantu. Nah, sekian dulu penjelasan saya tentang bakat ini dan semoga teman-teman semakin termotivasi ya untuk mengenali siapa dirinya sehingga bisa menemukan peran peradaban yang sudah Allah berikan untuk kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.